Ya, aku S1 kan psikologi. Psikologi itu kalau di Indo aku ngambilnya di UI itu dia cukup general. Jadi nggak spesifik buat psikolog kayak gitu. Makanya aku sempat belajar juga yang pendidikan anak usia dini juga, tapi mungkin nggak detail. Nah, makanya karena sebelum aku masuk lanjut S2 aku mencari tahu aku sukanya apa nih. Oh, ternyata aku suka di arah pendidikan kayak anak early childhood gitu. Makanya aku memutuskan untuk S2-nya ngambil Master of Teaching and Learning Early Childhood kayak gitu. Early childhood. Pilihannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kia ora. Ini kita senang banget ala-ala piknik, tapi sebenarnya kita lagi di kafe. Ini tuh sebenarnya kafe yang konsepnya itu dibilangnya makanya farmhouse. Ya di Lembang lah. Bener kayak di Lembang lah, kita apalagi sesama orang Sunda ya. Sebelumnya, nah selamat datang lagi di channel Amirantau, yaitu celoteh yang selalu mendatangkan narasumber yang hopefully gitu Fir, ada manfaatnya, yang bisa diambil sama teman-teman yang mungkin kepikiran nanti bakalan kesini atau yang memang mau persiapan ke New Zealand. Nah ini kan masih fresh banget, ya kan? Se-fresh, lihat dong. Fresh from the oven. Jadi aku langsung aja nih teman-teman, aku mau pengen Vira sedikit perkenalkan diri supaya teman-teman lebih kenal sama Vira. Oke, halo semuanya. Jadi nama aku Vira. Aku ke New Zealand itu tujuannya buat study. Aku ambil S2 Master of Teaching and Learning di AUT. Di sini baru baru sebulan lah, baru mau sebulan. Untungnya musim panas ya pasti. Iya, untung musim panas. Soalnya musim panas di sini nggak panas sama sekali sih. Kayak jarang panasnya, masih lebih panas Jakarta. Masih panas Jakarta. Karena tuh udah terbiasa Jakarta, nyampe sini tetap aja seger. Iya, seger aja. Ada angin soalnya. Lembang lah. Betul, begitu. Jadi dulu dari S1 langsung S2? Enggak, aku S1 tuh lulus 2021, berarti ada jeda sekitar 3-4 tahun. Di situ aku kerja dulu, mencari motivasi, uang. Terus baru memutuskan untuk lanjut S2. Jadi S1-nya sama S2-nya relate atau enggak? Agak relate sih. Agak relate. Karena S1-nya apa? ya aku S1 kan psikologi. Psikologi itu kalau di Indo aku ngambilnya di UI itu dia cukup general. Jadi nggak spesifik buat psikolog kayak gitu. Makanya aku sempat belajar juga yang pendidikan anak usia dini juga, tapi mungkin nggak detail. Nah, makanya karena sebelum aku masuk lanjut S2 aku mencari tahu aku sukanya apa nih. Oh, ternyata aku suka di arah pendidikan kayak anak early childhood gitu. Makanya aku memutuskan untuk S2-nya ngambil Master of Teaching and Learning Early Childhood kayak gitu. Early childhood. Pilihannya langsung New Zealand atau sempet orang maksudnya semudah Vira biasanya pasti ya. Ini tebakan aku ya. Biasanya orang tuh milih ke Eropa atau misalkan Australia. Kayaknya nggak kepikiran New Zealand yang jauh banget. Betul. Ya. Awalnya juga aku nggak tahu akan kesini. Bukan pilihan pertama kalau New Zealand. Awalnya aku justru tertariknya sebelah New Zealand, Australia. Australia kan? Iya, karena kan emang udah terkenal dan nggak terlalu jauh. Dan banyak influencer di Australia Betul. yang maksudnya ngasih gambaran. Iya. Ya kan tentang kehidupan di sana, jadi kayak banyak tahu. Betul. Jadi agak lebih kebayang. Cuma karena satu dan lain hal kayaknya di Australia udah tidak semulus pikiranku gitu kan. Jadi aku harus mencari backup plan lain. Akhirnya aku mencari sana kemari. Tercetus ada yang bilang, "Oh, coba aja kita ke New Zealand" gitu. Karena di sana negaranya juga bagus kok. Mungkin agak mirip sama Australia juga dan peluangnya lebih bagus. Ya udah, akhirnya di situ aku research. Di tahun berapa itu? Tahun lalu berarti 2024 awal. Oke. Jadi ya setahun yang lalu aku research terus aku ngeliat kayak oh iya kayaknya New Zealand tuh negaranya oke. Dan aku mikirnya mungkin Australia tuh sekarang udah banyak banget ya orangnya, udah lebih banyak, dan aku mikir kayaknya kalau banyak orang mungkin aku saingannya jadi lebih tinggi. Betul. Gitu. Jadi aku mencari yang yang nggak terlalu banyak tapi bagus. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk ke New Zealand, dan aku juga ngelihat jurusan dan universitasnya juga cukup oke nih dan cocok sama apa yang aku mau. Terus akhirnya aku juga menemukan Teh Yanti. Ketemunya di mana, Vir? Di Instagram. Banyak banget kita tuh ketemu sama, ini tuh bionis ya. Maksudnya aku tuh ketemu sama orang-orang di online. Yang aku nggak tahu ya. Ini baru juga nih ngomong di sini. Aku nggak tahu sebenarnya persepsi orang pada saat kalau di ini kan online ya. Iya. Kita tuh nggak pernah tahu orang ini tuh kayak apa. Pas saat ketemu sesuai nggak sih sama
Kalau aku mikirnya gini, kan kadang orang tuh bisa jadi lebih kayak aktif atau ekspresif di online tapi di offline biasa Bener, aja. itu yang bisa aku temuin juga. Iya. Nah, tapi kalau sama TNT kayak sama aja gitu loh, sama berisiknya. Jadi aku kayak oh seru nih gitu. Iya, sama apa anak-anak konser TNT juga seru. Jadi kayak ya udah enak aja mengalir aja kayak Dan gitu. kamu langsung dapetin maksudnya feel kesini tuh kayak oh ternyata aku ke ujung dunia nggak sampai merasa sendiri, bener gak sih? Iya, betul. Karena kan di sini juga orang Indonya dikit ya. Jadi aku udah kepikiran oh aku harus kayaknya kenalan dulu nih sebelum Jadi pergi. gercep. Jadi Iya. aku ngeliatnya strateginya Vira itu udah mulai cari temen, iya kan? Iya, Vira iya, ingat iya, waktu itu sempet nanya sama aku, ada nggak sih anak kosan yang sekolah? Betul. Karena mau nyari temen itu, karena ngerasa takutnya nanti di sini kebayangnya sepi, populasi dikit, ternyata Udah rame. Karena gini, kalau di Indo tuh aku kebiasa rame orang. Aku kemana-mana kayak kalau sendiri gampang ngajak temen. Betul. Tapi aku sadar kalau misalnya ke New Zealand tuh nggak mungkin kayak gitu. Nggak ke New Zealand sih, kayak ke semua negeri ya. Kalau misalnya aku pindah. Makanya dari situ aku mikir, oke harus nyari temen dulu nih biar nanti pas sampai sana tuh langsung bisa. Oh mau kesini nggak bareng, sini nggak bareng kayak gitu. Jadi nanti adjustmentnya dari Jakarta ke Auckland nggak terlalu susah. Gitu. ini langsung datang tuh langsung kuliah atau udah sempat kuliah nih kan berarti? Oh ya. Bulan ini. Jadi sebenarnya aku datang tuh aku ada kayak pre-course gitu, pre-course bahasa Inggris kayak gratis dari jurusan aku. Nah di situ aku ketemu kayak temen seangkatan, mereka kenalan lagi. Baru beberapa hari yang lalu aku orientasi. Jadi nanti mulai kuliahnya banget baru minggu depan. Minggu depan. Oke, sekarang kita tarik ulur tarik ulur. Iya tarik ulur. Tarik ulur ya. Ke belakang gimana proses Vira apply sekolah? Ribet atau enggak? Prosesnya itu panjang atau enggak? Yang pasti kan ada IELTS. Betul. Terus gimana persiapan untuk IELTS-nya sendiri? Tutorial maksudnya lewat YouTube atau ternyata kamu pakai tutor atau ada tips buat teman-teman Oke. yang saat ini mungkin banyak banget karena aku merasa sekarang tuh udah pada melek ya. Orang-orang tuh pada pengen banget ke overseas. Nah, Betul. itu mungkin kamu bisa tularkan. Oke, jadi mungkin teman-teman yang tertarik untuk lanjut ke luar negeri atau khususnya New Zealand, persiapan aku sebenarnya cukup lama karena kan aku awalnya pengen ke Australia. Betul. Jadi aku udah punya rencana mungkin dari 2023. Nah, cuma tadi kan karena ada perubahan, jadi aku mikir oh ya udah ke New Zealand. Nah, di situ aku nyari tahu dulu nih kayak mau jurusan dan universitasnya apa. Jadi aku memutuskan untuk ngambil AUT, Master of Teaching and Learning gitu. Terus di situ aku ngeliat requirements-nya. Oh, kalau secara dokumen kayak misalnya nilai ijazah yang ditranslate ke bahasa Inggris, alhamdulillah aku udah ada. Berarti sisanya adalah IELTS atau ya bahasa Inggris. Nah, salah satu alasannya kenapa aku milih New Zealand karena IELTS yang dibutuhin itu lebih rendah daripada di Australia. Australia. Oh, iya. Iya, walaupun tetap masih tinggi ya. Jadi kayak misalnya di Australia itu 8, kalau di jurusan aku di New Zealand tuh 7. Oke. Nah, tetap aja tinggi. Tetap sebenarnya. tinggi tapi lebih rendah dikit. Nah saat itu aku emang anaknya buru-buru aja. Oke. Karena itu bulan Februari atau Maret aku mikirnya intake yang selanjutnya kan Juli. Ya sebenarnya walaupun aku berpikir kayaknya pasti tahun depan sih. Cuma kan kayak aku butuh cepet aja. Jadi aku mikir ini berarti tes bahasa Inggrisnya aku harus persiapannya yang cepet juga. Betul. Jadi aku cuma punya waktu 1 bulan saat itu buat belajar cuma bahasa Inggris. sebulan? Iya. Dan saat itu posisi kamu kerja kan? Iya aku kerja. Bagi waktunya gimana belajar untuk IELTS? Terus Nah, tapi di sini aku udah pernah ikut IELTS. Aku udah nilai IELTS aku terakhir tuh 7 apa 6,5 gitu. all band berarti ya? All band. Oke. Nah, jadi sebenarnya ngedongkraknya nggak banyak dari 6,5 tuh ke 7. Tapi karena aku cuma punya waktu 1 bulan dan biasanya IELTS itu 3 bulan, makanya aku harus yang kayak serius. Betul. Nah, jadi makanya waktu itu aku milihnya yang private intensif. Jadi kayak seminggu bisa 3 kali lah. Oh, oke. Gitu. Dan satu kalinya berapa jam untuk kurang lebih 1,5 jam sampai 3 jam karena itu aku private, jadi kayak pokoknya ngikutin jalur aku dan aku kerja, jadi aku nggak bisa ikut yang rame-rame. Betul. Gitu kan. Jadi aku milih itu, emang lebih mahal sih cuma menurut aku worth it. ya? Nah terus di situ akhirnya aku milih PTE juga. Oh iya, PTE. sebenarnya New Zealand mengakui, maksudnya menerima untuk PTE kan? Menerima. IELTS. Oke. Jadi sebenarnya umum sih kalau misalnya New Zealand tuh terima IELTS, PTE sama TOEFL IBT kalau nggak IBT, salah, ya. masih kan. Cuma kenapa aku pilih PTE saat itu karena aku ngerasa PTE itu lebih bisa dilatih daripada IELTS. Karena kan IELTS tuh kalau akademik tuh ada speaking sama writing. Aku agak kurang pede dan itu kan agak subjektif ya. Karena kan kalau speaking sama orang, aku takutnya kalau misalnya aku lagi jelek ya susah kan. Susah, Harus ya. 2 kali juga. Jadi kayak oke PTE. Nah PTE itu dia penilaiannya pokoknya AI base.
Jadi maksudnya kayak kalau speaking tuh dia salah satu pertanyaannya ada yang kayak oh please repeat the sentence atau enggak misalnya ngejawab pertanyaan tapi singkat. Jadi itu kan bisa sesuatu yang bisa dilatih ya. Betul. Gitu. Jadi aku ngerasa ini lebih bisa dikejar walaupun aku nggak bilang lebih gampang. Betul. Itu. Cuma buat aku sendiri lebih bisa latih. Ya udah aku persiapan itu 1 bulan. Alhamdulillah aku nilai IELTS-nya dapet nih. IELTS LGPTI-nya dapat minimumnya di atas minimumnya dikit. Ya udah gathering semua requirements-nya. Di situ aku pakai agent. Oke. Kenapa aku pakai agent? Sebenarnya sendiri bisa, tapi agent tuh gratis dan diurusin. Karena agent itu sebetulnya dibayar dari sekolahnya sebetulnya. Betul. Jadi kalau teman-teman tuh suka kayak gini, nanti aku mau pakai agent, tapi aku tuh kayaknya takut di prank. Terus aku bilang tunggu dulu. Setahu saya agent itu, karena aku juga menjadi agent salah satu agent di sekolah di New Zealand sebetulnya. Kita itu nggak meminta $1 pun atau ₹1 pun sama si calon peserta. Betul. Karena sebetulnya kita tuh dikasih dari pihak sekolah. Jadi teman-teman kalau misalkan udah ada yang ngasih nominal itu harus hati-hati sebetulnya karena sebetulnya itu nggak berbayar. Seperti yang Vira tadi bilang, konsultasi segala macam gratis. Gratis dan justru ngebantu banget. Bantu banget. Jadi mereka juga yang bantu follow up. Ini kayaknya dokumennya kurang. Jadi kan kita bisa langsung sediain lagi. Atau misalnya dari universitasnya lama, ya udah mereka bisa bantu follow up. Dan karena mereka itu agent gitu, Itu mereka agentnya di Indonesia. di Indonesia. Oke. Jadi mereka tuh udah kenal gitu loh sama orang dari universitasnya itu. Jadi anaknya lebih cepet kalau menurut aku. Dan saat itu aku aku kerja kan teh. Jadi kayak aduh aku kayak nggak ada waktu deh. Kayak butuh orang yang rapihin semuanya gitu loh. Iya Nah, benar-benar. Jadi keberadaan agent itu sangat membantu dan karena tadi cluenya adalah maksudnya free, ya kenapa enggak? Kita Betul. terus aja gitu ya nanyain segala macam karena kadang kita butuh guidance. Betul. Apalagi baru pertama kali mau keluar negeri. Nah, ini artinya berarti sekolahnya jalur mandiri ya? Aku mandiri tapi aku apply beasiswa kampus terus alhamdulillah keterima. Oh gitu? Iya. Itu gimana bisa ceritain nggak sih? Aku Oke, soalnya agak kurang paham karena setahu aku yang aku kenal tuh LPDP biasanya kayak iya. gitu lah. Kalau ini Oke, gimana? mungkin aku lanjutin dulu tadi dari apply-nya. Sebenarnya most of university itu biasanya cuma ngeliat nilai. Tapi kalau jurusan aku beda, jadi dia nilai terus habis itu aku ada dikasih tes juga literacy sama numerasi gitu, sama ada interview. Jadi 3. Oh my god, banyak banget. Iya, jadi perjalanannya agak panjang. Cuma ya udah so far berjalan lancar terus keterima. Nah dari situ kan aku bayar dulu. Nah aku lihat nih ini kayak butuh beasiswa ya. Betul. Iya Karena kan? lumayan ya, Fir ya? Iya. Akhirnya aku ngelihat ternyata ada beasiswa khusus buat siswa dari Southeast Asia. Oke. Dan aku mikir nih AUT orang Southeast Asia dikit banget. Berarti peluang aku tinggi dong. Oke. Iya, dan aku tuh punya temen juga di Australia. Dia bilang kalau ada beasiswa gitu daftar aja. Kemungkinan insya Allah mah dapet. Ya udah akhirnya aku pede aja aku daftar aja. Nah, alhamdulillah keterima kayak gitu. Waktu daftarnya berarti masih waktu di Indonesia. Iya, dan kalau misalnya di kampus tuh requirement-nya nggak banyak. Kayak cuma submit nilai terus udah. Oh iya. Iya. Jadi ini maksudnya kayak bayar masih ada tapi masih ada komposisi harus bayarnya tapi nggak sebesar yang mandiri jalur mandiri Iya. seutuhnya. Jadi kita kayak dapat cashback. Oh. Jadi kita proof dulu nih nilainya bagus nggak semester 1. Kalau bagus berarti nanti kita dapat cashbacknya di semester 2 awal. So far ada nggak sih orang Indonesia yang masuknya barengan sama Vira masuknya? Ada. Di jurusan itu. Oh di jurusan aku nggak ada. Oh oke. Jadi kamu the only one. Oke. Iya aku only one. Cuma kalau orang Indo di univ aku AUT itu ada beberapa tapi bisa dihitung jari ya. Bisa dihitung jari kan? Iya bisa dihitung jari. Makanya kayak saat itu aku juga sambil nyari di internet. Terus kan kita kayak ada jadi dari AUT itu ada kayak aplikasinya. Jadi kita bisa connect sama yang mungkin satu Indonesia juga atau satu jurusan. Nah aku dapet temennya juga dari situ sih yang kenalan Indonesianya. Oke, dan itu pun ada PhD juga di situ atau enggak? Ada PhD. Kebetulan salah satu roommate aku dia PhD. Oh, roommate yang sekarang? Iya, PhD AUT juga. Nah, dia dapat beasiswa dari AUT. Jadi mungkin teman-teman yang mau Iya, daftar S3 terus mungkin LPDP mungkin udah nggak bisa atau beasiswa yang agak susah bisa coba yang kampus AUT itu juga. Itu kayaknya disaranin sama Mbak Cesa, salah satu narasumber aku. Dia tuh bilang kayak gini, ada nih karena dia PhD kan. Jadi ada dari kampus itu yang tanpa batasan usia. Betul Gitu. betul. Terus akhirnya wah, ternyata zaman sekarang tuh bukan kendala lagi kalau misalkan mau keluar negeri pakai jalur pendidikan itu bisa banget. Karena kalau aku tuh baru melek sekarang. Di usia sekarang tuh baru melek. Oh iya, tapi ya udahlah ya kan udah di luar negeri. Iya, betul. Udah jalan lain lah. Ada jalan lain ya bener banget. Tapi selalu kayak jujur aja maksudnya tuh kayak menular sebenarnya Fir. Jadi kalau aku tuh ngeliat orang-orang kuliah, rasanya tuh pengen banget kalau misalkan putar waktu, wah
seru nih kayaknya bisa. Karena bukan hanya soal kuliah, bener nggak? Betul. Vira datang ke sini akan mengantongi banyak experience. Contohnya baru 1 bulan ini aja kayaknya kamu udah ini aku nggak bisa tahu ya, ini baterainya nggak habis-habis, kayaknya udah mulai tahu Auckland tanpa harus kita tour guide nih. Vira udah kemana-mana. Iya, Aku udah jadi tour guide teman sekelas aku. Memang anaknya emang nggak bisa diem. Ternyata Betul. sesuai ekspektasi kamu nggak sih untuk New Zealand itu sendiri? Lebih lumayan, tapi gini kan, aku udah tahu orang-orang tuh bilang, oh iya New Zealand itu kotanya nggak seramai Jakarta, slow living itu aku udah tahu. Cuma pas datang tuh yang kayak, oh ternyata slow living ini, oh sesepi ini, kayak gitu loh. Jadi aku kadang agak greget di situ. Bener. Tapi memang itu kata kuncinya. Iya. Bener-bener slow livingnya tuh bener dapet. Bener, itu Iya. sedapat banget. Dan itu tuh. beneran kan, bukan? Iya. Maksudnya orang kan selama ini ngomong, ah masa sih? Terus akhirnya kan beneran fakta bahwa Iya. memang sesantai itu. Tapi itu akhirnya yang bikin kita tuh jadinya kayak menikmati hidup. Kalau aku ya, Ah, aku iya, merasanya iya, kayak, iya, oh iya. ternyata hidup itu memang harus balance antara kita pengen mengejar yang tadi itu dunia, yang kita mau tentang pendidikan dan segala macem. Tapi kita juga pengen menjaga diri kita tetap happy. Terus kayak kita tuh kan bener-bener menyatu sama alam ya. Kalau di sini. Betul, Seperti betul, halnya betul. sekarang. Setuju banget. Di sini benar-benar kalau bosan ke pantai, naik gunung, piknik kayak Itu gini. kamu banget gak sih? Karena aku ngeliat looksnya kamu tuh kayaknya yang seneng shopping, enggak ya? Enggak, aku jujur, aku salah satu alasan kenapa aku pilih New Zealand karena alamnya bagus dan aku tuh suka jalan-jalan ke alam. Cuma mungkin aku susah mendapatkan itu di Jakarta. Jadi ya itu. Aku suka di sini. Akhirnya kamu seneng di sini. Aku senang Walaupun banget. 1 bulan udah bisa bilang bahwa New Zealand ternyata maksudnya pilihan yang tidak disesali. So far aku nggak menyesal sih gitu. So far oke. Untuk living cost, untuk anak muda itu Iya. gimana sih living cost? Karena kan kamu kayak sekarang nih, kita kan ke kafe, jajan, Iya. segala macam. Itu sempet kaget nggak atau oh ternyata sesuai dengan perkiraan atau gimana? Kalau jajan keluar iya sesuai perkiraan karena maksudnya ya pasti lebih mahal kayak jajan di mall aja. Tapi kalau living cost sebenarnya aku udah lagi-lagi sama aku udah tahu mahal. Cuma pas aku melihat realnya tuh jadi kayak shock kayak semahal ini gitu. Nah, iya, karena New Zealand terutama di Auckland ya, dibilangnya itu yang paling mahal itu adalah di biaya hidup, terutama Iya. untuk tinggal tidur aja. Iya. Sekarang dapat kira-kira berapa Fir kalau boleh tahu untuk rent, karena banyak teman-teman yang kayak pengen dapat gambaran gitu. Sebenarnya pengeluaran tuh harus berapa sih? Kayak harus oke. mengantongi berapa sih gitu langsung realnya gitu. Oke, jadi kalau aku alhamdulillah aku mendapatkan yang cukup masuk budget aku. Jadi kalau rent apartemennya doang roomnya itu 225 sekitar segitu. Cuma itu exclude water sama bills. Nah, Tapi kalau aku udah prediksi nih kira-kira mungkin jadinya 250 per week kayak Per week. gitu. Cuma kan itu bills itu naik turun ya. Tapi ya tergantung pemakaian. jadi kayak ya kurang lebih harusnya sekitar segitulah. 250, 260 mungkin bisa lebih rendah juga, nggak ada yang tahu. Itu apartemennya furnish atau unfurnished? Aku mencari yang furnish sih. Yang furnish ya, Iya. karena kan kalau nggak ribet. Iya, nggak ada waktu sih. Gak ada waktu kan. Dan itu emang maksudnya dari tempat kamu tinggal ke kampus deket. Ya cuma tinggal jalan kaki. Nah ini sini tuh mahal banget kan transport. Jadi gimana pun caranya kalau deket jalan gitu. Berarti kamu bawa modal sepatu. Sepatu olahraga nggak pernah tuh pakai sepatu lucu-lucu cantik Cantik enggak ya? Gak kepake ya di Nggak New Zealand kepake. ya? Nggak Iya, kepake. jadi emang yang pasti kaki itu bakalan menjadi investasi banget sih kalau di New Zealand. Betul. Karena orang tuh suka mikir, ah masa sih segitunya lah, kita mau jalan aja kontur jalannya kayak gini, naik Iya turun. naik turun dan benar-benar kadang tuh ada yang gini. Apalagi kalau di city ya. Apalagi kalau di sini. Tapi so far nggak mengalami maksudnya ada homeless segala macem di Oh. city, Sebenarnya ada sih. Cuma ya nggak ganggu. alhamdulillah belum pernah. Tapi jangan sampai juga ke depannya. Cuma ya aku mencoba cuek aja. Karena kan kayak biasanya mereka tuh nyerang kalau misalnya kita ngeliatin terus. Ngeliatin terus. Jadi kita cuek aja. Kita cuek aja dan mencoba. Sebenarnya mereka bahayanya malam ya teh. Jadi kalau malam aku ya kalau bisa jangan sendiri dan ya udah kalau di rumahnya sebelum malam gitu. Sebelum gelap, bukan Belum malam. gelap. Dan bikin kaget nggak sih ternyata toko-toko di sini tutupnya cepat. Nah itu lagi aku udah tahu tapi lagi-lagi kayak ini baru jam 3 loh. Ini baru jam 4 loh. Kayak Ayo butuh uang ya mereka ya. ayo semangat gitu kan. Cuma balik lagi orang sini tuh emang bukan nongkrong di kafe, bukan nongkrong di restoran, tapi mereka nongkrongnya di park atau di alun-alun kota. Iya bener kayak kita sih sebenarnya kayak gini aja sih Iya. hidupnya tuh memang apa ya kayak beda banget sih, aku ngerasanya dulu karena kita biasa hektik ya. Iya, biasa kayak dari pagi sampai malam gitu. Jadi aku dulu zaman dulu karena maksudnya udah berkeluarga untuk menemukan family time itu kalau nggak pas libur panjang, weekend pun kayak cepet kan. Kalau di sini Iya. aku tiap hari.
Benar, benar, benar. Bisa nemuin itu gitu, ngajakin anak untuk bermain dan segala macam. Nah, balik ke sekolah nih Fir, kalau dosennya udah sempet ketemu berarti ya? Udah. Itu gimana sih? Sempet kaget nggak sih? Misalkan apakah accentnya mereka itu yang New Zealand banget, Australia banget atau gimana? So far aku lebih ke kayak wow, kayak kaget karena dosennya baik banget. Oh, baiknya tuh gimana? Jadi kan tadi aku kan kesini ada interviewnya. Biasa kan kalau interview ya nggak dosennya atau yang interviewernya ya cuek aja nggak sih. Cuma di sini dosennya tuh nggak email aku duluan, kayak ngasih tahu kisi-kisinya. Terus bahkan bilang kayak gini, don't worry too much, we just want to know you more. Maksudnya dia kayak converting gitu loh ngomongnya. Terus pas interview juga santai, baik kayak baik, ngomongnya juga pelan-pelan. Mungkin tahu juga karena misalnya aku overseas jadi mungkin takutnya nggak kenal sama aksennya. Dan kan aku sempat ikut pre-course juga yang bahasa Inggris itu emang kebanyakan orang Cina. Jadi emang kayak melatih bahasa Inggris kita. Dan mereka juga encouraging gitu loh, nggak ngejudge yang kayak ayo nggak apa-apa, kalian tuh harus berani aja ngomong bahasa Inggris. Salah atau jelek nggak apa-apa karena kan kita sama-sama belajar. Terus apresiatif banget. Itu aku kayak wah gila baik banget. Terus tuh bener-bener yang kayak kalau natap mata itu yang kayak Iya, kayak dihargain gak sih kita? iya bener-bener dihargain banget dan maksudnya emang pure baik aja. Nggak tahu ya, bukan bermaksud jinx tapi so far ngalaminnya kayak gitu. Terus misalnya kalau ada masalah atau kesulitan pas kuliah nggak apa-apa tanya aja ke dosen atau kita di sini udah ada resource-nya, kalian bisa langsung cari atau kalian harus buat peer group buat belajar. Jadi kayak emang udah mempersiapkan untuk kita semua untuk belajar. Bahkan mereka tuh ngomong gini kayak you don't have reason to fail because we like help you with all these facilities. Jadi maksudnya kayak emang bener-bener semembantu itu gitu, seramah itu. Jadi kayak aku dari luar juga ngerasanya kayak nggak sungkan atau nggak takut gimana gitu. Dan ngerasa nggak sih, maksudnya aku nggak tahu di kampusnya Vira ini banyak imigran atau malah banyak orang New Zealandnya atau gimana? Ya orang New Zealand cuma satu. Oh, ternyata kampusnya imigran semua ya? Iya, jadi di kampus aku itu di jurusan aku orang New Zealandnya cuma satu, tapi sebenarnya dia itu dari Filipina juga. Oh ya ampun, tetap aja ya. Iya, jadi ya dia emang PR sini tapi ya udah Filipina gitu rasnya. Dan bahkan dosen aku juga kayaknya yang asli New Zealand tuh bisa dihitung jari juga. Jadi mostly imigran. Cuma memang mereka acknowledge emang di sini mostly imigran. Dan menurut aku ini juga mungkin jadi kayak benefit juga kali ya. Maksudnya kayak karena semuanya imigran jadi tuh kita kayak sama-sama ngerasain satu sama lain kayak oh iya emang kadang kita homesick atau misalnya di sini emang sama-sama nyari temen jadi kayak bergaulnya tuh enak gitu loh. Gak kayak ada geng-gengan gitu, enggak, mereka semua kayak saling mengayomi, jadi aku senang aja. Ada ini gak sih kayak organisasi, kalau aku kemarin karena interview yang S3, jadi dia itu ada supervisor, terus ada kayak organisasi yang ngasih tahu kamu tuh baik-baik aja gak sih kalau kamu punya masalah, kayak lebih ke psikis gitu. Jangan sampai sekolah ini nge-pressure kamu, bikin kena ke mental kita. Aku sampai diperhatikan sampai segitunya. Iya. Nah aku nggak ngerti kalau untuk S2 gimana? Ada ada kayak gitu juga. Jadi kayak ada semacam klubnya atau kayak semacam kayak organizationnya gitu yang ngurusin kayak mental health while studying abroad gitu. Terutama buat international student. Jadi mereka udah ngasih tahu kalau misalnya kalian butuh curhat gitu ya, bisa datang ke sini gitu. Atau pokoknya kesulitan bisa langsung chat aku aja tuh ngobrol sama aku, misalnya dosennya gitu. Jadi kayak baik banget gitu. Dan maksudnya kayak udah ada fasilitas tapi teman-temannya sendiri alhamdulillah di jurusan aku pun kayak baik-baik gitu loh. Karena mungkin emang muslim migran ya. Jadi kayak ya udah emang sama-sama membutuhkan gitu. Gitu sih. Iya, aku juga kaget sih. Makin kesini juga orang Indonesianya makin banyak luar biasa. Apalagi terlebih tahun ini sih karena aku banyak di DM sama orang suka wah ya ampun ini banyak banget. Karena kesempatan pendidikan itu ternyata masih terbuka luas terutama untuk di New Zealand dan kayak S2, minimum S2 itu bisa bawa keluarga. Iya, Vira bawa keluarga. Kalau nggak Vira udah bisa bawa suami dan anak ke sini, seru banget. Kalau Vira nih sebagai visa student sebetulnya sudah mengantongi hak kerja dong? Iya, sudah. 20 jam ya? 20 jam. Tapi belum dimanfaatkan berarti? Masih mencari aja. Masih, karena masih baru 1 bulan. Iya. Jadi itu dia enaknya visa student itu tetap punya hak kerja dan lulus rencananya itu kalau S2 itu berapa lama sih? Jurusan aku setahun. Setahun? Iya, jadi sebenarnya jurusan aku emang agak ekspres sih. Harusnya dia tuh 1,5.
tapi dipercepat sebulan. Jadi 1 tahun, tapi tetap 180 poin creditsnya. Oke. Oh iya, ini aku lupa nih Fir. Waktu sekolah kan kamu berarti kan ada tadi sumbang sisi beasiswa. Sebenarnya kalau kita mau ke New Zealand itu ada harus showing money nggak sih? Untuk Showing money. Oh di iya ya. apa sih, rekening koran ya? Iya, ada tapi itu lebih buat visanya sih. Jadi ketika apply ke uninya ya pure nilai aja sama requirements yang dibutuhin. Kalau uangnya finansial nggak terlalu sih. Kalau di aku bahkan nggak disuruh. Masa nggak ada permintaan kayak berapa lihat tabungannya rekening koran tuh nggak ada. Iya. Cuma pas visa doang. Oh, oke. Berarti dan ini usia aman ya? Usia aman kok kalau Kalau master di angkatan kamu ada yang usianya mungkin udah ibu-ibu? ada yang jadi ya emang berbagai macam sih kalau udah S2 ya. Ada yang muda seaku, ada yang lebih muda bahkan. Ada Nggak pakai yang gap kayaknya dari S1 lanjut. iya, ada yang udah orang tua juga, maksudnya anaknya udah SMA, itu ada juga. Jadi ya udah, ini antara kayak mau belajar atau enggak gitu. Iya sih, bener. Jadi ada yang mau ditularkan gak sih sama teman-teman? Maksudnya yang masih pada semangat untuk bisa ke overseas, terutama menimba ilmu. Apa sih sarannya Vira? Karena kan tidak ada jeda nih. Iya. Apakah misalkan kadang ini yang nonton juga ibu-ibu yang sedang mempersiapkan anaknya mau sekolah ke luar negeri, apakah bagusnya tuh ya udah karena ternyata layak tuh untuk diperjuangkan atau gimana? Menurut aku layak banget, tapi ingat jangan lupa buat cari tahu dulu semuanya. Maksudnya kayak apa? Kenapa pilih negara A? Misalnya kenapa pilih New Zealand? Terus apa long term visionnya, goalsnya? Karena maksudnya nggak bisa kayak aku mau New Zealand karena dingin negaranya, tapi kan nggak kayak gitu kan. Jadi maksudnya kita tuh pas nyampe tahu kita tuh mau ngapain. Betul. Gitu, jadi nggak kayak abis kuliah mau ngapain ya, itu kan gak enak ya, apalagi kan sekarang banyak yang misalnya abis lulus kuliah terus jadinya bingung mau ngapain. Jadi kalau saran aku better punya long term vision, jadi kita tahu mau ngapain di sini. Itu sih yang Rencana perlu kamu mau ditanyain. jadi apa? Aku insya Allah mau coba kerja jadi early childhood teacher di sini. Pasti bisa. Amin. Udah cocok sih karakternya kayaknya. Karena gini, untuk menjadi early childhood teacher itu harus cheerful, terus kayak Iya. punya passion di situ. Dan aku udah sedikit banyak melihat kayaknya Vira cocok di situ. Dan yang pasti banyak dibutuhkan Vir sebenarnya. Amin, Kan amin, apalagi amin. kamu, nah itu yang teman-teman itu suka mikir gini, aku pengen kerja ke sana, siapa sih yang nggak mau langsung kerja? Betul. Gitu. Tapi ternyata tidak semudah itu karena rezeki orang beda-beda. Benar. Sama seperti halnya yang kita alami 11 tahun lalu, jalur sekolah mandiri ke sini. Padahal ujung itu sebenarnya maunya kerja. Tapi karena kita cukup tahu diri, kita kendala di bahasa, terus kita juga tidak punya sertifikasi dari negara lain selain Indonesia, ya sudah akhirnya ke sini sekolah. Karena memang suka tidak suka kalau kita udah sekolah di sini lebih diakui, kayak punya sertifikasi Benar. gitu. Satu lagi sih, kalau kerja menurut aku emang harus sesuai requirements-nya. Jadi misalnya requirements-nya butuh qualification apa, ya udah emang harus kayak gitu. Karena kalau enggak ya di sini susah. Dan bahasa Inggris sih, karena jujur bahasa Inggris aku tuh biasa aja menurut aku ya. Tapi kayak ya kalau udah bisa bahasa Inggris, orang tuh kayak lebih nyaman ngobrolnya gitu loh. Dan kalau udah lebih nyaman ngobrol, pasti kan peluangnya lebih banyak yang terbuka. Betul. Itu menurut aku itu sangat-sangat membantu sih. Jadi tetap sih kayaknya silaturahmi nomor satu nggak sih? Betul. Maksudnya kamu harus jago juga di komunikasi karena biasanya peluang pekerjaan itu datangnya bukan hanya dari iklan yang nyangkut, Iya, dari tapi teman-teman. teman-teman. Udah ada senior di bidang ini sempat ketemu? Kalau senior tuh sebenarnya nggak ada. Karena balik lagi aku cuma orang Indo sendiri. Cuma alhamdulillah di sini teman-temannya cukup suportif, dan maksudnya mereka kan misalnya punya kenalan di Auckland, jadi aku dapat bantuan dari situ juga, atau nggak dapat info juga kayak gitu sih. Makanya kenapa menurut aku komunikasi itu penting. Jadi ya kalau ya pasti kan di sini pakai bahasa Inggris ya. Jadi kalau udah bahasa Inggrisnya lancar ya udah bisa komunikasi kemana aja, bisa cari dapat informasi juga lebih mudah kayak gitu. Sebagai anak muda yang baru ke sini, kira-kira ada tips gak sih untuk ke New Zealand? Barang apa yang perlu dibawa dan apa sih yang nggak perlu dibawa? Sebenarnya ada di sini gitu. Jadi jangan sampai orang tuh udah packing banyak banget, misalkan baju banyak banget, Iya. ternyata nyampe sini ternyata aku nggak pakai, di sini banyak juga misalkan. Banyak, aku membawa banyak barang sih. Cuma ternyata yang menurut aku kayak kalau gitu mah nggak usah banyak sebanyak iya. itu ya. Aku tuh suka makanan pedes teh. Oh. Jadi aku membawa banyak sambal. Tapi ternyata di sini Asian store-nya tuh banyak. Mungkin nggak kayak bukan brand Indo ya, tapi mostly kayak brand Cina. Tapi aku kan udah nyoba juga, dan kebanyakan teman aku tuh orang Cina ya. Jadi aku nyobain juga dan ternyata enak dan cocok gitu loh. Mereka juga kayak ngasih tahu, oh ini beli aja bumbunya di toko-toko ini. Jadi aku rasa lah kalau gitu mah sambal gak usah bawa banyak kayak gitu. Bumbu-bumbu masak juga aman. Bener. Terus kayak apa ya, perintilan kayak sikat gigi gitu nggak usah bawa, nggak apa sih, karena di sini harganya masih oke juga gitu. Paling yang harus dibawa yang converter ya. Yes. Ya converter kayak gitu. Terus baju juga
aku kayak bawa banyak banget, apalagi baju winter karena aku kira di Auckland tuh bersalju. Aku pernah lihat di Auckland TikTok. nggak bersalju? Iya. Jadi aku kayak perasaan nggak bersalju tapi di TikTok ada Auckland bersalju. Jadi kayak ini gimana sih? Udah aku bawa. Terus ternyata ya udah. Tapi nggak apa nanti Tapi bakal nggak apa-apa. kepake kalau liburan mau ke Queenstown. Betul, Kamu betul. cobain juga liburan ke Queenstown nanti. Iya, atau mungkin Kadang kayak bisa. nggak tahan dingin bisa Iya. pakai sih. Iya. Dan ngerasa nggak sih di sini tuh maksudnya fashion itu nggak dijadiin utama banget, paham nggak sih? Maksudnya Iya. secil itu, Secil. sesantai itu, mau pakai baju yang sama, mereka tuh nggak peduli gitu nggak sih? Kamu Iya. sebagai student gitu nggak? Kalau aku karena kerja secuek itu sampai aku tuh bingung karena dulu kayak aku punya standar. Iya. Ternyata sekarang tuh udah nggak ada standar. Iya iya iya. Iya sesuai itu sih, maksudnya kayak mau fashionable banget silahkan, mau yang sesantuy itu boleh, kaos boleh, pakai celana pendek boleh. Terus kayak gitu juga. Ada kan aku mikir kan, oh ini udah S2 mungkin agak lebih rapi kali ya. Enggak, ada yang pakai kelas legbong, ada yang pakai celana pendek. Kayak gitu. Jadi kayak ya udah santai aja, tapi kalau aku sih mikirnya yang penting masih sopan aja sih dan nyaman dipakai. Dan nyaman dipakai. Udah gitu. Iya sih. Mm-mm. Wah, seneng banget Fir. Pokoknya makasih banyak nih udah chit chat. Pokoknya buat anak muda berarti nggak ada kata enggak sih buat bisa Yang penting berani belajar pendidikan mencoba ya. sih. Nah itu Vira tuh sebenarnya aku juga agak kaget, ini anak perempuan gitu ya, ke ujung dunia loh, ke ujung dunia. Dan kenapa dia mau ada di sini? Ternyata punya tekad dan tadi si visi yang jelas ke depannya. Dan ternyata tuh kadang kita suka, mungkin Vira juga ada, aduh coba dari dulu. Iya. Setelah satu langsung gitu loh, maksud aku tuh cepet-cepet ke luar negerinya. Karena aku dulu ngerasa, wah kalau tahu gitu dulu aku tuh cobain ya sekolah ke sini waktu masih muda, kayak karena banyak banget yang bisa dieksplor di sini gitu loh. Kalau sekarang kan udah jadi ibu-ibu ngurusin anak segala macam, oh ternyata sisi lain tetap aja. Maksudnya seneng juga di sini. Ada lagi nggak pesan buat teman-teman? Kalau dari aku mau umur berapapun asal sesuai requirements-nya dan emang mau dan berani, menurut aku gas aja sih. Karena maksudnya teman sekelasku itu tuh ada yang udah orang tua juga, misalnya umurnya yang kayak udah 40 mungkin ada juga, dan bawa keluarga itu ya nggak apa-apa. Keren ya. Heeh. Asal persiapannya tuh mantep. Mantep. Iya. Tahu mau ngapain di sini. Dan banyakin informasi. Iya benar. Jadi Aku tuh setuju. maksudnya kan sekarang tuh udah terbuka luas. Tapi aku nggak tahu ya kalau untuk New Zealand itu kan misalkan kita youtuber udah ada segala macam. Dan tanya ini tuh nggak hanya ke 1-2. Iya. Banyakin apa sih referensi lah ya. Iya itu sih aku sempet nyari juga temen yang orang New Zealand sini, jadi aku tahu kayak oh kalau localsnya itu gimana ya, biasanya ngapain aja, dan itu membantu banget sih karena kan kayak kalau locals pasti tahu kayak hal-hal lain yang nggak ditahu turis ataupun kayak migran gitu misalnya. Wah keren banget, pokoknya Vira makasih banyak, sukses terus. Nanti kita lihat ya, mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi di bidang Amin. pendidikan pastinya. Nanti bakalan seru-seru ceritain gimana kalau misalkan one day Vira udah kerja. Oh Amin. pasti aku sih yakin Vira bakalan betah banget di sini. Biarin dada aja sama mama ya. Oke semuanya, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di Celoteh Amiranta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.